BAB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta channel Padepokan Satria Dharma dimanapun berada, baik yang nyata maupun yang goib, yang di Nusantara maupun yang di luar Nusantara, khususnya yang ada di Kabupaten Lumajang sini, Jawa Timur dan sekitarnya. Gimana kabarnya? Kami doakan semoga sehat selalu, Amin, amin. dilancarkan rezekinya, Amin, amin. diangkat segala permasalahan hidupnya, Amin, amin. dan diberikan jalan keluar. Amin. Kali ini kami di sini akan membuat konten sesuai permintaan salah satu netizen mengenai kasus yang dialaminya, yaitu kasus mengenai suaminya yang suka nyeleweng, bahkan juga jarang memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Mengenai kejadian tersebut, di sini kami akan mencoba mengungkap dari sudut pandang goibnya, kira-kira kenapa dan ada apa sebetulnya, akan kami ungkap di sini. Langsung saja kita mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dalam gelang, dalam tasbih mutiara. Bersihkan tubuh kami, yang gerutan semua kami, masih juga terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dalam gelang, dalam tasbih mutiara. Dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana, bantu saya menarik sosok goib terkuat yang ada di foto ini. Sosok goib terkuat dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana, otomatis ditarik ke tangan saya. Sinkron energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Kita suaranya tersambung, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia. Selamat siang. Siap. Dengan siapa ini? Iblis. Kok tiba-tiba iblis yang masuk? Ya, itu aku. Kulan sampean. Ya. Saya tadi kan narik itu goib yang ada di foto sosok laki-laki ini. Kok sampean yang masuk? Ya, aku yang menguasai seluruhnya. Berarti kulan sampean. Semuanya aku sudah kuasai. Kok bisa seperti itu? Ya, itu memang sudah menjadi bagianku dan tugasku. Sekaligus memang itulah yang aku harapkan. Aku sekarang menang. Kok bisa menang? Menang dari apa? Aku panen. Karena berhasil menguasai manusia itu. Yang dikuasai apanya? Semuanya, pikirannya, jasadnya, ruh dan subhannya aku sudah kuasai. Sehingga sangat mudah untuk bermaksiat. Oh, jadi semuanya, total semuanya? Ya, sudah aku kuasai. Bahkan meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Kamu ada perlu apa kematiku? Iya, ini kan apa
ada istrinya ini mau minta tolong. Kok kenapa suaminya kok seperti itu sekarang? Jadi pengen cari tahu. Terus kamu itu dari mana masuknya itu? Aku Dari luar. aku ketarik dari pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran tidak bisa menguasai hawa nafsu. Hmm, berarti dari situ kamu masuk. Kenapa kamu sakti? Enggak sakti saya. Santai saja di sini. Kenapa di sini percaya? Ya, di sini ada produk dari beliau ini. Hanya sosok malaikat di sini. Ya, santai saja di sini. Cuma pengen ngobrol saja. Salah satu malaikat sudah menancapkan pedang di sini Kok bisa? agar aku tidak berkata. Ya, kalau bohong otomatis terpenggal kepalanya sampean. Tadi sebelum ke sini dari mana sampean? Aku dari manusia itu. Oh, dari manusia itu. Ya, Terus tugasnya sampean di manusia itu apa saja? nanti akan aku ambil semuanya. Akan aku jadikan pengikutku. Hmm, Aku akan membawa nanti ke neraka. Tapi sebelum ke neraka nanti setelah mati harus jadi budakku dulu. ya ya. Enak saja aku sudah banyak beri kenikmatan. Ya. Kenikmatan yang seperti apa itu? Banyak manusia. Contohnya, Zina. hmm, ya, ya. Itu yang sering aku berikan. Dari perzinahan itu banyak menghasilkan anak Oh gitu. yang juga menempel di tubuh Hmm, sampai jutaan miliar bahkan mereka dibeli. iya ya. Terus itu awalnya gimana ceritanya itu kok bisa terjerumus ke sana itu? Apa memang dari Dulu godaan kamu atau gimana? orang manusia yang aku ikuti ini dahulunya suka melakukan Lelaku. Lelaku apa itu? laku banyak sekali. Contohnya? Berpuasa, berzikir, yang tidak ada tujuan kepada Tuhan. Maksudnya tujuannya selain Allah. Banyak Hmm. ingin dibuat menjadi manusia yang terkenal, dikagumi, dihormati. Hmm. Yang mengajarinya adalah kakeknya sendiri. Hmm. Dari situlah aku menempel ke manusia orang tersebut. Oh, awal mulanya dari situ. Pernah sampai bertapa juga di pinggir kali. Hmm. So, Oh, seperti itu. hmm, Terus lama tapi kelamaan. ternyata semua ritual lakunya tidak ada yang berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya ya. Sehingga menimbulkan kekecewaan. Hmm. Dari kekecewaan itulah dia melampiaskannya
pada kemaksiatan. Oh, bisa disebut seperti frustasi itu gitu ya. Ya, Hmm. Ya, tapi kan sekarang sudah punya istri itu orang itu. ya, tetapi aku buat berhubungan dengan istrinya tidak merasa puas. Kok bisa? Bahkan sampai sekarang pun tidak mempunyai keturunan. Oh, Karena aku sudah potong apanya itu yang dipotong? jalur yang membuat keturunan. Hmm. Di suaminya apa istrinya? Suaminya. Hmm. Sehingga sampai sekarang tidak mempunyai keturunan. Ya, ya, ya. Karena tidak mempunyai keturunan, akhirnya timbullah pertengkaran. Hmm. Dari pertengkaran itu manusia ini orang menyalahkan istrinya. Iya, iya. Sehingga dari situlah juga aku membisik-bisiki agar dia pindah ke sosok wanita lain. Oh, jadi dari situ ya akhirnya golongan sampean itu membisik-bisiki. Karena memang sebelumnya manusia ini ingin memang mempunyai istri yang banyak. Oh, seperti itu. Dulu semasa mudanya kepingin jadi orang terkenal, orang kaya, orang Hmm. sakti seperti kakeknya. Hmm. Tapi ternyata dia gagal. Dari situlah aku bisa membaca. Akhirnya aku wujudkan bisikan-bisikan untuk berzina. Iya. Ya. Dalam tanda kutip nyeleweng itu ya. Ya, Terus gimana kondisi orang itu sekarang? ya kondisinya tetap sehat, tetap kuat. Hmm. Memang aku iblis juga seperti itu. Terus perilaku sama ke istrinya itu gimana sekarang? Semakin menjadi-jadi, semakin membuat Itu kata istrinya kok. dolim kepada istrinya. Iya katanya itu sudah jarang ngasih nafkah lahir maupun nafkah Ya, batin. karena uang itu diberikan kepada wanita lain. Oh, jadi kan kasihan istrinya. Ya, nanti di ujungnya aku akan panen lebih besar. Jika aku berhasil memisahkan, Oh, maksudnya cerai gitu. ya aku akan diberi mahkota. Sama siapa? Bahasa ya, karena itu termasuk prestasi yang besar. Selain kami memisahkan dalam hal masalah kekayaan, kau pesugihan yang biasanya diminta oleh bangsa manusia pada kami Itu lebih tinggi prestasinya atau gimana? lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Berarti cerai itu golongan sampan itu prestasi lebih Karena tinggi. kami iblis, para iblis ingin banyak manusia berzina. Karena dari berzina itu akan banyak melahirkan anak-anak iblis. Kok bisa seperti itu? Ya, memang seperti itu. Banyak manusia tidak tahu tentang hal ini. Kan katanya golongan iblis itu dicipta dari api. Dulu, Oh, dulu. dulu, tapi sekarang tidak. Oh, sekarang tidak. Tidak tercipta dari kemaksiatan manusia. Khususnya dari perzinahan itu bisa lahir bahkan triliunan anak iblis. Makanya jika ada iblis yang bisa memisahkan manusia dari hubungan pernikahan yang sah di mata Tuhan,
Iya, iya. Jika itu bisa, maka kami sangat senang. Karena kami akan menanti masa kejayaan kami. Masa kejayaan apa itu? Akan datang pimpinan kami yang aku. Dajjal. Kami iblis membutuhkan banyak pasukan. Terutama pasukan dari anak-anak iblis. Oh, berarti tujuan kamu biar jadi pasukan raja kamu itu. Ya, yang aku Dajjal. Karena di akhir ini, di masa ini adalah masa akhir zaman. Oh, sudah akhir zaman ini. Ya, tidak lama lagi akan datang pemimpin agung kami, Dajjal. Berarti kalau akhir zaman dan kedatangan pimpinan kamu semakin dekat, berarti sosok beliau Imam Mahdi berarti sudah ada. Kalau seperti itu Pasti pasti ada. ada, bukan pasti ada. Masih disembunyikan sebagaimana pimpinan agung kami Dajjal sudah ada. Sehingga kami akan dengan cepat memanen dan sukma manusia. Nanti akan kami bawa ikut kami disiksa di alam neraka, menjadi pijakan kami di neraka. Itulah cita-cita paling besar kami. Seperti itu ya. Ya, banyak sekali tugas-tugas iblis. Ada yang memberi buayan tentang harta dunia. Sehingga lupa pada Tuhan. Pada Allah. Contohnya gimana? Ya, menggunakan uang-uang yang tidak halal. Mendapatkannya pun tidak halal. Mencuri. Iya, betul. Menggunakan uang yang ditambah riba. Yang sekarang sudah seperti halal. Bahkan menjadi halal. Sama, itu pun juga sama. Iya, iya. Akan melahirkan anak-anak iblis juga. Seperti itu ya. Iya. Ya, ini kembali lagi ke kasus itu. Kamu mau apa? Jangan ikut campur. Enggak, saya enggak ikut campur, cuma pengen cari informasi dari sisi goibnya. Terus kalau melihat zaman sekarang itu lagi banyak itu kasus-kasus perceraian itu gimana kalau dari pandangan Ya, sampean? seperti yang aku bilang tadi. Kami akan sangat senang iblis. Terutama yang bisa sampai membuat bisa bercerai. Karena setiap perceraian dari manusia itu pasti akan meninggalkan luka atau dendam. Oh, bagi kedua belah pihak itu. Iya, sehingga meskipun sudah berpisah pasti akan dendam. Maka kami juga sangat senang. Iya, iya. Itu juga menjadi alasan juga yang paling kuat. Selain nanti pasti akan aku suruh untuk berzina. Iya, iya, iya. Kamu ternyata Kenapa? malaikat di sini memberitahu siapa kamu. Bukan siapa-siapa. Ya,
Ternyata kamu musuh kami. Kok bisa? Tidak ada yang bisa menarik bangsa iblis kalau bukan. Aku tidak mau menyebutkan. Iya, iya. Pantas saja di sini banyak golongan malaikat. Apalagi malaikat sudah mengajukan senjata di belakangku. Bahas senjata apa sampean? Dilucuti. Iya. Aku hanya disuruh jawab pertanyaan. Tidak boleh menyerang. Kamu tidak boleh ikut urusan ini, urusanku ini. Ya, santai saja di sini. Karena dialah manusia itu, orang itu, laki-laki itu ada senjata. Tidak akan bisa berubah. Berarti golongan sampean lebih ya, kalau soal rumah tangga itu Lebih suka. lebih suka ya. Biasanya ada juga permasalahan rumah tangga yang kurang harmonis, atau ada juga istri yang suka durhaka. Itu gimana kalau Bah, itu golongan juga sampean itu? sangat senang. Oh, sangat senang malah. Juga akan tercipta anak iblis. Hmm. Kami bangsa iblis banyak menggunakan wanita. Menggunakan wanita. Buat apa wanita? Karena untuk menarik sekaligus untuk menguasai sebuah pernikahan. Maksudnya gimana? Lebih jelas lagi. Maksudnya untuk menguasai agar jika tidak dituruti kemauan wanita atau istri-istri akan terjadi pertengkaran. Apalagi pada zaman sekarang ini. Ya gimana kalau pandangan sampean zaman sekarang ini? Istilah kami sangat senang. Dengan mudahnya kami menghasut wanita-wanita yang sudah menjadi istri untuk berbuat durhaka kepada suaminya. Kembali lagi, kenapa kok harus wanita? Kok gak yang laki-laki? Karena wanita memang sangat mudah untuk menggoda. Karena wanita itu dianggap lemah. Sebenarnya tidak. Justru godaan mereka kuat. Iya. Ya. Kalau flashback ya belajar dari Makanya kisah. seperti tadi, laki-laki yang aku ikuti itu kan wanita yang aku buat cerah. Oh, untuk menggodanya itu ya. Ya, untuk merusak rumah tangganya. Sehingga nanti ujungnya aku akan buat cerah. Istilahnya pelakor gitu. Ya, sudah berzina sangat lagi. Sekarang tinggal waktu untuk bercerai. Nanti setelah bercerai, aku akan membuat dia mati. Laki-laki. Kok seperti itu? Ya, karena sudah saatnya aku mengambil jatahku. Iya. Meskipun dinasehati tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena iblis sudah banyak menguasai. Bukan aku saja, iblisnya banyak. Banyak. Terutama di pikirannya dan di kemaluannya. Sehingga laki-laki ini pun juga sama. Mudah menggoda wanita. Dan wanita pun juga sama. Membuat untuk tertarik kepada laki-laki ini. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu ya. Ya sudah, mungkin cukup informasinya. Ya, aku akan kembali lagi. Jangan mengganggu urusanku. Iya. Karena aku tidak mengganggu kamu manusia.
manusia. Aku tidak mengenal kamu. Ya. Ini yang terakhir. Hmm, Eh, tadi kan masalah ada masalah seperti itu. Jadi solusinya apa agar tidak terjadi perceraian? Menurut golongan kamu itu, kamu tahu tidak cara mau merusak, pasti menjawab. tahu cara solusinya. Tidak akan menjawab. Kenapa tidak mau? Itu menjadi rahasia kami para iblis. Tapi kan tahu ya. Tahu. Ya sudah dijawab kalau tahu. Kalau gak mau Ya jawab sudah. otomatis kepenggal kepalanya nanti. Aku akan menjawab. Ya silakan. Aku pun cerita pun juga tidak akan ada yang mendengarkan. Ya, itu kan hak masing-masing itu. Boleh percaya, boleh tidak. Cara agar tidak terjadi perceraian berzina cuma satu. Apa itu? Harus bertaubat. Apa? Harus bertaubat kepada Allah. Bertobat. Dan yang bertobat ini harus ada yang membimbing. Yang membimbing, yang mesanad sampai ke, ya aku tidak bisa menyebutkan. Berarti kalau boleh saya simpulkan tidak ada cara lain selain bertobat gitu. Tapi lihat taubatnya. Lihat tobatnya. Harus menyambung kepada Rasulullah. Ya sudah aku sebutkan Rasulullah. Terus Dialah Nabi yang telah banyak membuat kami susah. kok bisa? Ya karena mengacaukan tugas kami. Ya nggak tahu. Tugas sampai apa? Tugasku kami bangsa iblis yang menyusahkan manusia. Untuk kami bawa sebanyak-banyaknya ke neraka. Sedangkan beliau Nabi Muhammad membimbing Ya, menuju kembali ke jalan yang benar. banyak yang mengaku tobat, tapi kami tertawakan iblis. Tapi kenapa itu? Taubatnya tidak ada sambungan kepada Rasulullah, Nabi kalian. Maksudnya tidak ada sanadnya ke sana. Jika tidak ada sanad, tidak ada cahaya. Dan Allah pun tidak akan mengampuni. Iya. Sehingga kalian manusia pasti sering melihat ada banyak manusia berkata, aku sudah tobat, tapi setelah itu kembali lagi. Mengulanginya lagi. Ya. Siapakah orang yang akan bisa membimbing tobat yang sesuai dengan ya menyambung ke Nabi kalian? Ini aku tidak akan beritahu. Aku hanya bisa memberitahu sampai di sini saja. Kalau ini di sini kan ini kan tempat majelis ini, ada banyak itu jamaah-jamaah di sini. Itu kan juga ada amalia tobat juga itu. Coba dicek bersama apa enggak itu amalianya. Buat apa aku mengecek? Loh, kamu kan goib, jadi tahu yang Apa goib. fungsiku? Apa gunanya buat aku? Loh, katanya kan kalau gak bersanad kan gak bisa. Di sini coba dilihat bersanad apa enggak. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Aku tidak akan menjelaskan. Cukup sampai di sini saja. Ya harus mau. Saya tanya kok. Tidak mau. Oh, kalau gak mau terpenggal kepalanya nanti. Pedangnya semakin dekat dengan lehernya. Ya. Ya ini aku tikat ini. Ini yang gak mau jawab sampean. Ya. Coba dilihat di sini. Gimana ya, itu? Di sinilah yang benar.
Kok bisa benar? Kenapa kok? Saya menyambung kepada Nabi kalian. Bersanad berarti sampai ke kanjeng Nabi. Lepaskan ini kata. Tolong dilepas. Sudah, aku mau kembali saja. Aku Oh, ya. tidak akan banyak bicara lagi. Oh iya sudah. Ya sudah, terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu. Ya, kamu sudah banyak mengganggu. Tidak, saya cuma pengen ngobrol. Gak Awas ngapa-ngapain. kamu jangan mengganggu urusanku. Enggak, itu urusan sampean sendiri, bukan Ya, urusan saya. urusan. Awas, jika kamu mengganggu, Ya, aku akan menyerangmu. ya terserah sampean. Aku sudah banyak memberi bocoran. Ya, terima kasih loh bocorannya ya. Ya sudah, silakan kembali. Allah. Sus. Demikian konten mengenai kasus yang dialami salah satu netizen mengenai suaminya yang dalam tanda kutip suka nyeleweng. Dari dialog kami barusan, silakan diambil sisi positifnya saja. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Demikian konten dari kami. Sampai berjumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.